melanjutkan di antara faidah-faidah nikah. Nah, ini ya, faidah-faidah ataupun manfaat nikah. Ya. Dan ini juga penting disampaikan supaya memotivasi para jomblo, ya, orang-orang yang masih belum move on dengan kondisinya, ya, maka harus perlu dimotivasi agar segera menikah. Yang pertama kata para ulama, imtisalu amrillah. Yang pertama motivasinya adalah menjalankan perintah Allah. Kita ingin menjadi hamba yang taat. Kalau kita ingin disebut hamba yang taat, berarti harus berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Menikah. Nah, perintahnya menikah. Walaupun berat, ya, menikah itu kan butuh biaya tidak sedikit gitu kan. Maka karena itu adalah perintah Allah, maka harus berusaha untuk bisa mampu menikah. Kalau yang belum punya pekerjaan, maka cari pekerjaan. Kalau belum punya uang, maka nabung, kumpulkan uang itu, ya, jangan ditunda-tunda. Bahkan saya menikah sampai pinjam, Bu, ya, pinjam ke teman gitu kan, saking pengen pengen nikah, tapi nggak punya uang gitu kan, pinjam ke teman, dan alhamdulillah gitu kan dibantu, ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ittiba'u sunnatin nabi, ya, mengikuti sunnah Nabi, ya, wal iqtida bihadil mursalin, dan mengikuti petunjuk para nabi, sunnahnya para nabi yang lain, mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan juga mencontoh sunnah para nabi. Kita ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad, berarti kita harus menikah, ya. Yang ketiga, meredam syahwat. Syahwat ini kadang muncul. Kalau sudah muncul, wah, nggak ada obatnya kecuali pasangan kita. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau kamu jalan keluar rumah melihat perempuan cantik di luar, maka segeralah kembali ke rumah dan datangi istri kamu. Di mana? Iya. Ini berbicara laki-laki, Bu, bukan perempuan. Kalau laki-laki berbeda tuh laki-laki. Jadi kalau laki-laki, ya, di luar lagi jalan lihat perempuan cantik gitu kan, gak pakai jilbab, seksi dan seterusnya, maka dia harus segera harus segera pulang. Ngapain segera pulang? Ya, salurkan kepada siapa? Kepada istrinya. Sampai seperti itu, Bu, ya. Termasuk istri, misalnya perempuan buka HP, lihat artis-artis Korea, tutupan, guys, langsung perong suaminya. Gitu kan? Ya, lebih baik melihat wajah suami daripada wajah Korea. Wajah Korea itu hayalan gitu kan. Tapi wajah suami itu nyata di depan kita. Bisa kita pegang, bisa kita usap-usap gitu kan. Kalau Korea nggak bisa, orang Korea gitu kan. Hanya enak dilihat di HP saja. Wa ghaddul basar, dan menundukkan pandangan. Ya. Jadi membantu, ya, dengan adanya pasangan, kalau kita sudah nikah tuh kita bisa menjaga pandangan, ya. Ya. Apalagi kalau jalan berdua, suami sama istrinya gitu kan, ya, jalan berdua. Ada perempuan yang lewat, tahu di sampingnya ada istri, pasti nggak berani pelotot-pelotot ke perempuan yang lain. Takut, iya. Nah, disitulah membantu menjaga pandangan. Yang biasanya kalau lagi sendiri nggak ada istri, pelotot-pelotot, lelet-lelet kali itu kadia, mata nate gitu kan. Kalau ada istrinya, tungkul, tungkul gitu kan, nggak akan berani melihat melihat wanita yang lain, ya, sieun pan, ya. Iya, balik ke imah teh, wah, dikerekap ya ku istri teh, ibunya. Yang keempat,
ya, manfaat yang keempat, ya, orang yang menikah itu tahsinul farj, menjaga kemaluan. Ya, menjaga kemaluan. Nah itu. Wa ifafun nisa, dan menjaga kehormatan wanita. Ya. Coba ibu, banyak sekali ibu para janda ya yang kesepian. Ya. Karena ekonomi, karena masalah apa? Karena masalah ekonomi akhirnya apa? Jual diri. Ya, dijual gitu kan kepada orang lain. Ya, maka disitulah pentingnya untuk diselamatkan. Bagaimana diselamatkannya? Ya dinikahi gitu kan. Cuman permasalahannya di Indonesia itu belum familiar, yang namanya poligami itu belum familiar. Ya, masih apa? Masih ditentang oleh banyak ibu-ibu. Termasuk ibu-ibu di sini. Ya. Padahal banyak sekali janda-janda yang perlu ditolong gitu kan, yang kesepian dan seterusnya. Ya, daripada jual diri lebih baik apa? Diselamatkan. Iya. Ari Ustad kumaha? Ya sami Ustad juga gitu kan. Orang yang paling takut kepada istrinya gitu. Ya. Tidak berani begitu kan? Ya. Begitu Pak ya. Yang berikutnya, manfaat pernikahan adalah adamu dhuyu'il fahisyah fil muslimin. Menjaga merebaknya atau apa namanya? Mencegah merebaknya perbuatan zina di masyarakat. Ya. Ya zina dari dulu sampai sekarang ya banyak gitu kan. Tetapi kalau banyak yang menikah, maka insya Allah perzinahan bisa ditekan, bisa dikurangin ya, supaya tidak terjadi gitu kan. Kemudian ada satu ormas besar gitu ya, melaksanakan nikah massal ya, memberikan fasilitas bantuan kepada anak-anak muda yang pengen nikah tapi belum mampu, difasilitasi itu oleh ormas, menikahkan hampir berapa puluh orang gitu, mendekati 100 gitu, subhanallah gitu ya. Kadang-kadang ada tuh pihak yayasan ataupun lembaga ataupun organisasi masyarakat ya memfasilitasi pernikahan anak-anak muda. Itu bagus tuh. Ya, supaya apa? Supaya terbantu begitu. Ya. Berikutnya manfaat nikah adalah memperbanyak keturunan. Ya, memperbanyak keturunan. Apalagi Bu, kita hidup tidak selamanya muda. Pasti akan menjadi tua. Kalau sudah tua kita butuh apa? Butuh anak, anak yang bisa melayani kita di masa tua.